Shalom saudara. Ya, senang sekali kalau pada pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman sekalian di tempat ini. Dan sebelum saya akan men-sharingkan bagian firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Dan saya percaya teman-teman di sini pasti nggak kenal saya, ya. Seperti pepatah mengatakan, tidak dikenal maka tidak disayang, ya. Jadi pengen disayang saudara. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nina Umbo. Ya mungkin teman-teman kalau di kampus dulu waktu di Seminari Alkitab Asia Tenggara itu nama panjang, nama KTP itu Yori Marlina. Tapi karena agak ribet, agak panjang, jadi disingkat nama panggilan Nina, ya. Dan sekarang saya melayani di Sinode GKY itu di pelayanan digital namanya Hello God. Ya, kalau teman-teman tahu aplikasi Hello God. Nah, itu saya melayani di situ dan selama ya hampir kurang lebih 11 tahun saya melayani di GKY, ya. Dan ini adalah pengalaman pertama saya nggak melayani di gereja karena sebelumnya di gereja, ya. Dan ini 2 tahun terakhir ini saya melayani di pelayanan digital ini. Nah, kira-kira itu perkenalan singkat, ya. Jadi kalau ada pertanyaan dan sebagainya nanti kita ngobrol lagi. Oke, teman-teman yang terkasih, ada tema yang diberikan kepada saya itu berbicara tentang above all miracles, ya. Nah teman-teman, akhir-akhir ini ya kita sering melihat ada begitu banyak tayangan yang sangat menyedihkan dan sangat menakutkan. Kalau kita memperhatikan ini apa yang terjadi, belum bisa nyala. Ups, udah boleh diulang dari awal. Iya, jadi tayangan-tayangan yang kita saksikan sekarang itu tayangan-tayangan yang sangat menakutkan, ya. Kita dikelilingi dengan berbagai peristiwa dan juga berbagai masalah. Ya, salah satunya, bukan salah satu, banyak yang akan saya tampilkan di sini saudara, ya. Ini bicara tentang perang Rusia dan Ukraina, ya. Ini perang belum selesai saudara, ya. Kita masih tegang-tegangnya beberapa waktu lalu, tiba-tiba muncul lagi perang yang baru, ya. Palestina, ya, saya nggak sebut Palestina sih harusnya, karena ini bukan Palestina, tapi Hamas dengan Israel. Nah teman-teman bisa bayangkan orang-orang yang berada di tengah-tengah kondisi seperti ini, secara khusus anak-anak, pasti mereka mengalami kehilangan akan pengharapan. Mereka kehilangan akan masa depan mereka, karena mereka berada di satu situasi yang tidak mengenakan. Ada muncul trauma, ada muncul berbagai hal di dalam hati mereka. Dan tentunya saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, pasti mereka berteriak minta tolong supaya peristiwa ini, perang ini segera selesai. Belum selesai masalah ini, ya. Udah muncul lagi masalah yang lain saudara. Saudara mungkin tahu ini beberapa lalu kasus ini sempat viral, ya. Maria Dendi ini adalah seorang anak pejabat dan dia melakukan tindakan kekerasan kepada pacarnya, punya mantan pacar, ya. Jadi dia melakukan tindakan kekerasan kepada pacar dari mantan pacarnya ini dan dia akhirnya dijatuhi hukuman vonis 12 tahun saudara. Karena si cowok yang dia pukul itu sampai masuk ICU, ya. Ini cukup menghebohkan saudara, ya. Dan belum selesai masalah ini, ada lagi muncul satu masalah yang baru beberapa waktu ini, ya. Artis senior Betharia Sonata dan Willy Dawson, saya percaya kalian gak tahu karena bukan umur kalian ini, ya. Tapi anaknya, ya, dia melakukan tindakan kekerasan kepada pacarnya. Teman-teman tahu nggak gara-gara apa sampai akhirnya terjadi kekerasan itu? Hanya gara-gara foto selfie mau di-upload, tapi si cewek ini ngomong, aku tuh nggak suka foto yang itu karena angle-nya tuh kurang bagus.
Ya, tahulah cewek kan kalau foto kan begitu ceklek, aduh janganlah jelek-jelek yang lain aja gitu ya. Jadi hanya masalah simple. Mereka mau upload foto tapi karena angle-nya kurang bagus, si ceweknya ini nggak suka. Dan akhirnya berantem sampai emosinya tidak terkontrol dan akhirnya terjadilah kekerasan itu. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, masalah sepele tapi jadi masalah besar. Dan akhirnya kasus ini berujung kepada pelaporan orang tua dari si cewek ini, si Renoa ini, ya dia artis juga. Dan akhirnya sekarang lagi diperkarakan, begitu ya, keluarga memperkarakan. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kasus ini belum selesai, ya, muncul lagi kasus-kasus yang baru. Kalau kita melihat, ya, banyak sekali artis-artis Korea yang melakukan bunuh diri, ya. Tapi bukan cuma artis Korea, orang Indonesia juga ada yang bunuh diri. Banyak masalah tekanan hidup yang akhirnya membuat mereka merasa putus asa dan mereka memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Pertanyaannya teman-teman, kenapa semua masalah ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka dunia ini menjadi gelap, dunia ini menjadi rusak. Dan kemudian kita memiliki satu kurangnya pengharapan di dalam Tuhan karena kita melihat dunia ini sudah rusak dan tidak ada harapan lagi. Di dalam dunia yang rusak dan gelap ini, banyak orang yang mempertanyakan, apakah masih ada harapan lagi? Apakah ada yang bisa menolong aku untuk keluar dari masalah? Dan siapakah yang akan menjadi tempat sandaran di dalam hidup aku? Ketika Allah melihat dunia ini menjadi gelap dan rusak, dunia sudah mulai tidak memiliki pengharapan. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Saudara, mari kita baca bersama-sama ya bagian firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, ketika Tuhan Yesus mengatakan ayat ini, sebenarnya di dalam konteks pembicaraan Tuhan Yesus itu lagi berbicara dengan Nikodemus. Nah siapakah Nikodemus ini? Dia itu adalah seorang Farisi, dia adalah anggota Sanhedrin, dan dia adalah seorang yang ahli di dalam kitab perjanjian lama. Dia juga adalah orang yang sangat gemar untuk mengajarkan firman Tuhan kepada para pengikutnya. Nah teman-teman yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengatakan ayat ini, tentu Tuhan Yesus beranggapan bahwa Nikodemus ini adalah orang yang sudah fasih begitu ya di dalam mempelajari firman Tuhan. Dan kita juga pasti akan berpikir orang ini ya pasti dia sangat mengerti dan sangat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga pasti akan berpikir bahwa dia sudah memiliki cukup standar kualifikasi seseorang untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Tetapi ternyata saudara, tidak demikian. Bayangkan Nikodemus dengan latar belakang yang demikian, tapi dia tidak memiliki standar kualifikasi yang cukup untuk masuk di dalam kerajaan surga, apalagi kita. Dalam percakapan tersebut, Nikodemus ini tampaknya mengalami kesulitan untuk mengerti siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Nah teman-teman, ayat ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada Nikodemus bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini dan dia memberikan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang Farisi seperti Nikodemus ini berpikir bahwa Allah mengasihi mereka karena mereka orang Yahudi. Dan
Dan Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ini loh Yesus yang kalian tidak percaya akan kesaksiannya, dipakai Allah untuk menjadi penyelamat hidup kalian. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi seperti Nikodemus ini, mereka punya pemikiran yang sangat keliru. Bagaimana Allah mengasihi dunia ini. Mereka berpikir bahwa Allah mengasihi dunia dengan cara yang lain. Tapi ternyata mengasihi dunia ini dengan cara mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memberikan kasihnya kepada dunia yang berdosa ini. Nah saudara, Allah ingin memberitahukan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kalau kamu menolak Yesus yang Allah kirimkan untuk mengasihi dunia ini, maka itu berarti kamu menolak kasih Bapa yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Nah teman-teman yang terkasih, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang mengaku rajin ke gereja, setia kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, rajin memberikan persembahan, itu bukanlah orang-orang yang mengerti dan memahami siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Orang-orang mungkin berpikir bahwa orang-orang yang setia melayani ini adalah orang-orang yang sudah mengerti dan memahami anugerah yang terbesar yang Allah berikan bagi kita. Dan ternyata tidak. Dan itulah sebabnya saudara, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang ini ketika mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami tantangan di dalam hidup mereka, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, maka yang terjadi adalah mereka kecewa sama Tuhan. Satu kali ada seorang pemuda, dia lagi ngincer seorang pemudi, seorang cewek di gerejanya. Jadi teman-teman, biasalah ya kalau orang lagi PDKT, lagi ngincer gitu ya, wah effortnya kenceng banget gitu kan. Nah pemuda ini dia pokoknya setia banget sama ini cewek gitu ya. Kalau mau ke gereja dia datang jemput, dia antar pulang tepat waktu. Lalu kalau cewek ini lagi butuh sesuatu, dia akan berusaha sedemikian rupa supaya apa yang dibutuhkan si gadis pujaan hatinya ini bisa dia berikan. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik buat gadis ini. Dan dia berusaha untuk pokoknya dia harus jadi yang terbaik di antara orang-orang yang ada. Satu kali pemuda ini berpikir, wah kayaknya ini udah harus nyatain perasaan. Dan pemuda ini memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada si cewek ini. Dan setelah itu dia mengatakan perasaan suka, dia mengatakan perasaan cintanya, dia mengatakan semua hal-hal yang manis kepada si cewek ini. Kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi? Harapannya apa? Harapannya pasti diterima dong. Udah effortnya gede-gedean banget, mungkin tinggal di ujung mana si cewek, terus cowoknya tinggal di mana, udah dijemput, diantar pulang. Ya pasti berharaplah dia akan terima cinta aku gitu loh. Tapi ternyata setelah sang pemuda ini mengatakan isi hatinya kepada si cewek ini, dia mengatakan, kayaknya kamu lebih cocok jadi teman daripada kekasih. Aduh, sakitnya di sini saudara ya. Teman-teman itu bisa bayangkan ya, kayaknya itu kayak ada guntur ya di siang bolong gitu ya. Karena si cowok ini, si pemuda ini, di dalam pikirannya dia itu adalah pria terbaik. Dia itu adalah laki-laki yang sangat luar biasa dan dia cocok dan tepat buat si cewek ini. Tentunya dia marah, dia mengalami seperti ada kepahitan di dalam hati. Dan di dalam kemarahannya itu, dia marah sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku ini sudah berbuat baik loh. Aku rajin pelayanan, aku rajin ke gereja, aku rajin memberikan persembahan. Dan aku juga memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tapi kenapa di saat aku suka dengan seseorang, Tuhan gak kasih itu sama aku?
Teman-teman kita mungkin berpikir apa yang kita mau, apa yang kita suka, Tuhan harus kasih sama aku. Kita tuh selalu berpikir keliru dengan konsep berpikirnya Tuhan. Kenapa kita harus ngotot untuk sesuatu yang Tuhan bilang enggak? Karena mungkin dalam pemikiran Tuhan itu bukan yang terbaik buat kamu loh. Aku sudah menyediakan yang lebih baik dan terbaik buat kamu. Kamu jangan ngotot untuk sesuatu yang tidak baik buat kamu. Tetapi kadangkala kita ngotot dengan maunya kita. Saudara, sekarang berapa banyak ya pernikahan-pernikahan yang akhirnya berujung kepada perceraian. Saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan dan masalah mereka. Tetapi bisa saja, bisa jadi Tuhan sudah berbicara, kamu jangan berpacaran dengan orang itu. Tapi karena ngotot, akhirnya ya udah, konsekuensi logisnya adalah menjalaninya dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Dan akhirnya mengakhirinya dengan sebuah perceraian dan tindak kekerasan dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Karena cara berpikir kita itu beda dengan cara berpikirnya Tuhan. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada konser Coldplay kan? Ada yang nonton gak? Gak ada. Saya juga gak nonton. Karena tiketnya itu gila banget, mahal. Ada yang sampai jual 60 juta, bayangin ya. Itu menurut gue sih gak masuk akal, gak make sense ya. Teman-teman tahu gak, waktu tiket ini dibuka ya, tiket Coldplay ini dibuka, itu kan orang pada war tiket ya. Lalu ada staf di kantor ya, dia duduk dari pagi sampai sore tongkrongin itu laptop, nggak dapet tahu nggak itu tiket. Lalu berapa hari gitu ya mukanya bete terus gitu ya. Suka kau tahu kenapa? Aduh, sebelah kucing nggak dapet gitu ya. Giliran kayaknya udah mau tinggal 2, 3, nggak dapet. Begitu terus. Singkat cerita, konser kan minggu lalu apa 2 minggu lalu ya. Itu memang gila banget sih tuh konser. Kalau kalian suka lihat di TikTok, di Instagram, di YouTube, orang suka upload, itu kan memang benar-benar spektakuler sih menurut gua itu ya. Lalu apa yang terjadi sesudah konser itu? Ada kasus lagi, anak umur 19 tahun, gadis cewek gitu ya. Dia mengambil keuntungan 2,5 M dari penjualan tiket konser. Jadi ternyata bukan cuma tiket Coldplay, tapi ada satu konser lagi tuh Taylor Swift yang di Singapura. Jadi dia juga jual tiket, dalam tanda kurung tiket sebenarnya ya mungkin cuma satu tiket yang dia dapat, tapi dia jual semua begitu ya. Dan akhirnya dia meraup keuntungan 2,5 M dan uang itu dipakai untuk apa coba? Cuma untuk beli barang-barang branded, mau hidup mewah. Jadi uangnya itu dibeliin tas Hermes, apalah dan sebagainya. Nah teman-teman, lalu saya datang ke staff dan ngomong, gimana kamu ikut nonton gak konser? Enggak lah Ci, aduh itu sebenarnya sih kepikiran sih mau beli di Calo, dia bilang gitu. Terus kamu beli? Enggak lah, aku gak tahu kenapa dalam hati kecil aku tuh ngomong gini, udahlah gak usah gitu. Jadi pada akhirnya dia tidak beli tiket di Calo, jadi dia gak nonton, dia bilang. Sebenarnya kesal juga sih, jadi kayak orang semua yang ada di Jakarta ini tuh ya pada nonton, terus dia gak nonton, jadi ngerasa kayak insecure gitu dengan teman-teman yang nonton gitu. Dia sempat merasa kesel gitu ya karena gak ada kesempatan untuk nonton. Tapi akhirnya dia bilang ya udahlah gak apa-apa. Tapi waktu itu udah kepikiran sih mau beli di Calo gitu. Tapi untung banget dia bilang, untung aja aku gak beli. Takutnya nih dia bilang, aku udah beli terus ternyata waktu masuk antrian tiket itu kan di scan itu. Ternyata banyak tiket-tiket yang sudah kepake. Nah sudah bayangin, udah sakit hati gak nonton, uang amblas. Diambil.
Dia sempat kesel, mukanya bete terus, tiap kali diajak ngomong kayak nggak mau ngomong gitu ya. Karena dia merasa nggak dapet gitu ya. Tapi Tuhan baik sama dia. Tuhan sengaja nggak kasih dia tiket supaya uangnya tuh nggak amblas. Coba perasaan, kalau udah tiketnya mahal, ditipu calo juga, tiketnya mungkin cuma 1.500.000, dijualnya 3 juta, udah nggak nonton, uangnya hilang. Sakit hati nggak? Sakit hati. Apalagi itu kalian udah tabung berbulan-bulan nggak jajan demi untuk menonton konser, tapi pada akhirnya kalian mengalami kehilangan uang. Pasti kalian akan merasakan kesedihan karena ya hal itu terjadi. Nah teman-teman yang dikasih, kadang-kadang kita berpikir ya, apa yang kita mau itu Tuhan harus kasih, itu harus terjadi dalam hidup kita. Tuhan kasih dong. Kita suka berpikir keliru akan hal ini. Tapi ternyata apa yang Tuhan pikirkan itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Kebanyakan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita akan berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Saya sudah baik sama Tuhan, tapi Tuhan gak kasih itu buat saya. Tuhan jahat, Tuhan benar-benar gak baik terhadap hidup saya. Teman-teman, di waktu masa-masa pandemi, banyak sekali saya ketemu dengan jemaat yang punya pikiran seperti ini. Karena dia aktif melayani, dia luar biasa di gereja. Tapi ketika pandemi habis semua, usahanya langsung kandas. Dan sekarang hidupnya gak karu-karuan, saudara. Dan akhirnya dia marah sama Tuhan karena dia merasa Tuhan tuh tidak adil. Nah kita juga kerap kali pasti berpikir kayak begitu ya. Ketika kita gak dapatkan apa yang kita mau, kita akan berkata, kenapa sih Tuhan, kok bisa Tuhan gak kasih? Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh gak ngerti aku banget. Tuhan tuh keterlaluan deh. Masa yang si dia dapat, aku gak dapat. Kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Tetapi tahukah kamu bahwa apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau kasih buat kita, itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Karena anugerah terbesar dalam hidup kita, itu bukan berbicara hidup kita nyaman, bisa jalan-jalan ke sana kemari, bukan karena doa kita dijawab, bukan karena pacar, atau bukan karena kemewahan di dalam dunia ini. Tetapi anugerah terbesar yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah hidupnya. Ketika Allah memberikan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, itu lebih dari segala-galanya. Firman Tuhan tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan engkau dan saya hidup yang kekal, saudara. Bukan cuma hidup yang kekal, tetapi hidup yang berkelimpahan dengan damai sejahtera, sukacita, kasih dan sebagainya. Dan itu sebenarnya jauh lebih penting daripada hal-hal yang bersifat materi, jasmani di dalam dunia ini. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 26 berkata demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, Tuhan Yesus ingin berkata kepada kita, apa gunanya kamu punya semua yang ada di dalam dunia ini? Semua yang kamu inginkan kamu punya, tapi kamu tidak punya Yesus di dalam hidupmu. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan hidupmu? Dan kalau Yesus tidak mati untuk hidupmu,
maka kamu akan hidup terus-menerus di dalam dosa. Karena dosa itu hanya diselesaikan dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Yesus itulah anugerah terbesar bagi hidup kita. Teman-teman mungkin tahu ini artis Korea ya. Ini seorang artis K-pop. Namanya Minzy. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Nggak apa-apa sih kalau nggak tahu. Nah teman-teman, Minzy ini dia tuh pernah mengalami depresi tingkat tinggi. Di usia 16 sampai 17 tahun dia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Ketika mempromosikan lagu Kenomwadi, I Am The Best and Ugly. Teman-teman ternyata dia tuh tidak mendapatkan dukungan dari para penggemar dan sebagainya. Teman-teman tahu kan kalau di Korea itu nggak didukung, minta ampun itu netizen ya, sampai orang bisa bunuh diri gara-gara mereka. Dan dia mengalami itu depresi yang sangat luar biasa. Di samping itu dia punya tekanan sebagai seorang selebriti, dia harus hidup ya namanya selebriti ya, harus hidup glamor dan sebagainya. Dia merasa ketika dia naik panggung, wah semua orang tepuk tangan, wow Minzy. Dia merasa dicintai hidupnya. Tetapi ketika dia turun panggung, dia berada di hotel, dia merasa hidupnya hampa. Dia merasa tuh gak ada guna dia punya hidup. Segala macam berkecamuk di dalam hati Minzy ini teman-teman. Dan puji Tuhannya ada seorang produser yang sangat mengerti dan memahami tentang sakit mental. Dan dia berkata kepada Minzy, Minzy kamu harus percaya Tuhan dan kamu harus percaya dengan kemampuan kamu. Dan singkat cerita ya, di usia yang ke-18 tahun Minzy mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia menemukan komunitas yang baik yang bisa mensupport dan mendorong dia. Dan akhirnya dia menemukan solusi ya, di mana Tuhan sendiri yang menolong dia. Dia keluar dari grupnya dan akhirnya dia bersolok karir. Dan puji Tuhan, Minzy mengalami perubahan di dalam hidupnya karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, dari kisah Minzy ini kita bisa melihat bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong hidupmu dan hidupku ketika kita ada di dalam masalah. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberikan pengharapan kepada kita. Ketika engkau mengalami masalah, pergumulan dan tantangan di dalam hidupmu, hanya Yesus yang mampu untuk menguatkan kita melewati, bertahan di dalam situasi yang sulit itu. Kalau bukan Yesus siapa? Orang lain, pasanganmu, keluargamu, uangmu, hartamu? Enggak. Itu semua sementara dan sia-sia. Dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai anugerah terbesar buat kita. Karena dia mengerti dan memahami apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Yesus mengerti dan memahami apa yang kamu rasakan di dalam hidupmu. Dan oleh karena itu ketika kamu memiliki Yesus di dalam hidupmu, ketika badai menghantam hidupmu, ingat kamu punya Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Kamu pandang kepada dia. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menolong hidupmu. Saudara, nyawanya aja dia bisa berikan buat kamu, apalagi cuma masalah hidupmu. Itu terlalu kecil buat Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. So, ingat, Yesus itu jauh lebih penting dari apa yang kamu miliki hari ini. Teman-teman, ini sudah memasuki minggu Advent yang pertama kan? Mari kita kembali lagi merefleksikan firman Tuhan ini. Bahwa Yesus yang lahir ke dalam dunia ini dan mati bagi kita. Itu adalah anugerah terbesar buat kita. Dan biarlah kita belajar untuk menghargai anugerah itu dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya ketika kami mengalami pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, mata kami tertuju dan terarah kepada Engkau. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu untuk menguatkan kami, bahkan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat waktu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.